Saudaraku, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, judulnya adalah Walk with Jesus. Saya berdoa dalam hidup kita semua, hari demi hari, dalam perjalanan rohani kita ini, kita walk with Jesus. Tidak cukup untuk kita hidup sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Ayo, mari kita pastikan setiap langkah kita walk with Jesus. Kita jalan bersama dengan Yesus. Itu sebabnya hari ini di dalam seri khotbah yang pertama ini saya mau berbicara secara khusus tentang kedekatan sama Yesus. Kita semua di tempat ini orang-orang yang beriman sama Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus, tetapi pertanyaannya seberapa kedekatan yang kita punya dengan Yesus. Hari ini saya mau bagikan 7 level kedekatan dengan Yesus. Saya mulai dengan yang pertama. Level pertama yaitu belum mengenal Yesus. Semua hubungan dimulai dari belum kenal dulu. Ya, mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 31. In case dari kita ada yang berkatakan saya sudah tahu Yesus. Oke, mungkin sudah akan berpikir berbeda setelah kita membaca ayat ini. Ditulis seperti ini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Nah, perhatikan ayat 31. Yohanes Pembaptis ngomong seperti ini. "Dan aku sendiri pun," perhatikan, "mula-mula," apa yang dia katakan? "Tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Saudaraku, siapa yang ngomong ini tadi? Yohanes. Bagaimana mungkin Yohanes berkata, "Mula-mula aku tidak mengenal dia"? Bukankah Yohanes seorang nabi? Bukankah Yohanes dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun? Dia adalah pembuka jalan buat Mesias datang. Anda bayangin, pembuka jalan buat Mesias tapi nggak kenal siapa Mesiasnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, Yohanes ini dia kerabatnya Yesus. Masih keluarga, masih ada hubungan relasi. Tapi bagaimana mungkin keluarga yang di zaman itu mereka pasti pernah ketemu dan mereka tahu satu dengan yang lain. Tapi Yohanes berkata, "Aku mula-mula tidak mengenal dia." Saya mau ngomong ini sama saudara. Tahu Yesus secara jasmani tidak sama dengan kenal Yesus secara pribadi. Oke, Anda suami-suami di tempat ini boleh saja mendengarkan perkataan istri saudara. Tapi berapa banyak suami yang sungguh-sungguh tahu isi hati dari istrinya? Berapa banyak dari istri yang berkata, "Kamu gak ngerti aku." Jadi di satu sisi mendengar perkataannya, di sisi yang lain tidak pernah mengenal maksudnya, isi hatinya. Tahu sama kenal itu beda. Orang tua sama anak juga sama. Berapa banyak ketika orang tua menghadapi anak yang kayaknya memberontak, kayaknya menolak, kayaknya keras sama orang tua. Tapi gak pernah kenal isi hati anaknya. Taunya cuma jengkel aja, taunya cuma marah aja. Akhirnya hubungan menjadi rusak. Jadi beda antara tahu dan kenal. Saya mau ngomong sama saudara, tahu tentang Yesus. Yes, kita semua pergi ke gereja yang sama tiap minggu. Kita baca Alkitab yang sama, kita nyanyiin lagu-lagu rohani yang sama. Tetapi itu tidak menjamin bahwa kita kenal Yesus secara pribadi. Dulu saya adalah
seorang anak pendeta, sejak dari kecil saya hidupnya ada di gereja. Tapi saya perlu mengakui sama saudara, tahu tentang Yesus bukan berarti saya kenal Yesus secara pribadi. Saya nggak mengalami pengalaman apapun bersama dengan Tuhan. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak tahu isi hatinya. Secara pribadi saya tidak kenal Yesus. Walaupun saya anak pendeta. Saya tahu Yesus, tapi saya tidak kenal Yesus. Kita semua tahu Presiden Republik Indonesia, tapi belum tentu kita kenal secara pribadi. Jadi doa saya buat saudara, jemaat keluarga Allah di tempat ini, Anda yang mengikuti secara online juga ibadah ini, doa saya mulai hari ini kita bergerak dari tahu Yesus, tapi mulai hari ini kenal Yesus secara pribadi. Dan hari demi hari pengenalan saudara akan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, level hubungannya, kedekatan sama Yesus, ya dari nggak kenal, mungkin tahu tapi nggak kenal. Yang kedua, mulai tertarik dan terpesona dengan Yesus. Oh, saya berdoa sementara kita semua mengalami Yesus secara pribadi, tambah kenal Yesus, tambah terpesona dengan Yesus, tambah takjub dengan Yesus, tambah kagum dengan Yesus. Mari kita baca Matius 13 ayatnya yang ke-54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Lihat ini saudaraku. Dicatat apa di situ? Anda baca? 1, 2, 3. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan apa? Kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Lihat ini. Tadinya mereka belum kenal Yesus, tapi kemudian mereka ketemu Yesus, mereka dengar Yesus ngajar, dan begitu dengar pengajarannya Yesus, takjublah mereka. Terheran-heranlah mereka. Mereka melihat hikmatnya Yesus. Dan hikmatnya Yesus itu membuat mereka takjub. Mereka melihat kuasanya Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan macam-macam mujizat yang tidak terpikirkan dengan pikiran secara jasmani. Karena itu ditulis di ayat tadi itu, maka takjublah mereka. Oh, saya berdoa kita semua di tempat ini punya pengalaman pribadi dengan Yesus yang membuat kita bukan sekedar jadi orang Kristen biasa, tetapi kita secara pribadi takjub dengan Yesus. Secara pribadi kita terheran-heran. One thing, satu hal, membaca mujizat di dalam Alkitab, dengar mujizatnya, kesaksiannya orang lain. Tapi hal yang berbeda, kalau secara pribadi kita mengalami itu dalam hidup kita. Kalau kita sendiri yang sedang dalam kesulitan, tidak ada jalan kemanapun, tapi tangannya yang ajaib, dia meluputkan kita, dia menyelamatkan kita. Di situ pengalaman pribadi itu akan beda sekali, membuat kita takjub dan terheran-heran. Oh, saya berdoa mulai hari ini Anda bukan cuma dengar tentang Yesus, bukan cuma baca tentang Yesus, tetapi secara pribadi mengalami Yesus. Secara pribadi kuasanya bekerja dalam hidup saudara. Secara pribadi mengalami jamahannya, sentuhan ilahinya dalam hidup saudara. Sakit penyakit Anda dilenyapkan, keselamatan yang dari Tuhan datang dalam hidup saudara. Sehingga takjublah kita. Takjublah saudara. Di keluarga saya, pertama kali orang kenal Yesus itu dari papa saya. Tadinya kita datang dari keluarga yang gak percaya Yesus. Jangankan Yesus, gak percaya Tuhan, gak percaya setan, gak percaya adanya surga, gak percaya neraka.
Semuanya logik, semuanya pokok yang logika aja. Sampai suatu ketika, karena papa saya waktu masih remaja mengalami masalah dengan rambutnya yang rontok dan tidak pernah bisa tertolong, pergi ke berbagai macam dokter, ke dukun, ke paranormal, dan nothing. Dia sampai drop out dari SMP kelas 2. Itu nggak selesai. SMP kelas 2 itu sudah drop out. Kenapa? Karena saking mindernya, dipermalukan, dibully sama teman-temannya di sekolah. Dia begitu desperate, dia begitu putus asa dalam hidupnya. Dan logika tidak bisa menolong dia. Sains tidak bisa menolong dia. Sampai seorang teman ngomong sama dia, kamu sudah coba semuanya. Tapi kenapa tidak kamu coba Yesus? Kenapa enggak kamu berdoa dan minta Yesus menyembuhkan kamu? Dan di situ dia secara pribadi, bahkan secara pribadi, dalam hati dia doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau memang ada, tolong sembuhkan aku. Dan aku akan percaya. Aku akan mengikut engkau. Saudaraku, itu doa yang simpel, tapi doa dari hati. Doa saya kalau Anda berdoa sama Tuhan mulai hari ini bukan cuma sekedar kata-kata. Tapi itu benar-benar doa yang meluap dari hati. Karena doa yang meluap dari hati itu doa yang sampai ke tahta Tuhan. Amin. Saya berdoa mulai hari ini hati saudara connect sama surga. Hati saudara ada telinga yang dari Tuhan untuk mendengar setiap doa dan permohonan saudara. That simple prayer. Doa yang sederhana itu Tuhan dengar. Dan hari itu dia berdoa. Malamnya dia tidur. Esoknya dia bangun. Ketika dia bangun biasanya di bantalnya itu selalu begitu banyak rambut ada di situ. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia bangun dan gak ada rambut di situ. Artinya kerontokannya berhenti dan sejak saat itu dia sembuh. Dari orang yang gak percaya adanya Tuhan, adanya setan, semuanya logika. Tapi untuk pertama kalinya ngalami kayak gitu. Ini seperti orang-orang itu saudaraku. Maka takjublah dia. Nah itu pengalaman pribadi gitu. Orang lain boleh ngalami, orang lain boleh cerita sama saudara, orang lain boleh bersaksi. Tapi hal yang berbeda ketika kita pribadi mengalami itu dalam hidup kita. Mengalami pertolongannya. Mengalami hikmatnya. Dia buka jalan buat saudara. Mengalami bagaimana dia memulihkan pernikahan saudara. Mengalami bagaimana dia buka jalan saat tidak ada jalan di dalam kehidupan saudara. Itu akan membuat tiba-tiba iman kita masuk ke dimensi yang berbeda yang wow. Tuhan itu ada, wow. Ajaib Yesus. Buat saudara yang selama ini cuma ngerti, oh ya Yesus ajaib. Tapi doa saya, engkau secara pribadi akan ngomong, wow, Yesusku ajaib. Tuhanku ajaib. Allahku ajaib. Namanya ajaib. Tahukah saudara, nama Yesus itu ajaib. Tahukah saudara, kalau Anda menyebut namanya dengan benar. Anda gak sembarang menyebut namanya. Tapi Anda panggil nama Yesus dengan benar. Kuasanya akan bekerja dalam hidup saudara. Kuasanya akan dimanifestasikan di dalam keluarga saudara. Dan takjublah engkau kepada Yesus. Buat Anda yang sudah mengalami pertolongannya, kuasanya, keajaibannya, mujizatnya. Saya mau ngomong sama saudara, itu baru tahap awal ngikut Yesus. Ada tahap berikutnya. Jangan berhenti hanya sekedar takjub. Seperti orang-orang di ayat yang kita baca tadi. Orang-orang di Nazaret yang takjub sama Yesus. Melihat hikmatnya, melihat kuasanya, melihat mujizatnya. Sayangnya mereka berhenti hanya takjub. Tapi mereka tidak berusaha mengenal Yesus lebih dalam. Mereka hanya melihat keajaibannya. Tetapi mereka tidak mengejar hubungan pribadi dengan Yesus. Saya berdoa kalau Anda datang ke gereja, tidak hanya mengejar mujizat.
pasti keajaibannya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Tapi jangan berhenti hanya melihat mujizat, jangan berhenti hanya melihat keajaiban. Mulai hari ini mari kita berusaha untuk kenal Yesus secara pribadi. Mari kita berusaha untuk benar-benar hidup di dalam hadiratnya, mengerti isi hatinya, rencananya di dalam kehidupan kita. Oh, saya berdoa Anda bisa kenal isi hati Tuhan. Anda bisa merasakan perasaannya Tuhan. Anda bisa ngerti suaranya ketika berbicara di dalam hidup saudara. Amin. Kalau saat ini telepon saudara berbunyi dan kemudian ada orang ngomongan di situ, Anda nggak kenal, Anda akan tanya ini siapa ya? Tapi ada orang-orang tertentu begitu telepon bunyi, Anda nggak ngelihat pun, Anda dengerin suaranya, Anda sudah langsung tahu itu dia. Saya berdoa mulai hari ini pengenalan saudara membuat telingamu lebih terbuka untuk mendengar suaranya, untuk mengerti isi hatinya. Bahkan sementara firman Allah disampaikan, ada rema-rema khusus yang Tuhan mau bicara kepada saudara. Amin. Jadi lanjutkan itu, ngalami Yesus pribadi, ngalami kuasanya, ngalami keajaibannya. Tapi setelah itu berusahalah lebih dalam mengenal Yesus. Ini yang ketiga. Mari kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Dia ngomong begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini Rasul Paulus yang ngomong ini. Anda bisa bayangkan yang ngomong ini tadinya namanya siapa? Saulus. Saulus ini bukan cuma nggak kenal Yesus, tapi Saulus ini benci sama Yesus. Dia berusaha menghentikan semua pergerakan itu. Dia mencari dan mengejar dan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini Saulus. Dia sangat membenci sama Yesus. Tapi kemudian boom. Dia mengalami encounter pribadi. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Makanya saya mau ngomong begini sama saudara. Anda perlu mengalami Yesus secara pribadi. Anda perlu mengalami perjumpaannya. Anda perlu mengalami sentuhan ilahi. Anda perlu mengalami zaman kuasanya secara pribadi dalam hidup saudara. Itu nanti akan membawa kekristenan saudara itu beda dimensinya. Bukan lagi di permukaan. Tapi Anda akan mulai masuk di core. Anda akan mulai masuk di intinya relationship dengan Yesus. Paulus ngalami itu perjumpaan dengan Yesus di jalan, tiba-tiba ada sinar yang muncul. Dan kemudian berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan di situ dia mengalami kasihnya Yesus, dia mengalami pengampunannya Yesus. Dia mengalami damai sejahteranya dari Yesus. Dan di situ mata rohaninya terbuka. Pertama kalinya dia berkata, Tuhan. Wow. Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, Paulus mulai berusaha untuk mengenal Yesus. Sampai tadi itu, dia ngomong, dalam hidupku ini yang aku mau adalah mengenal dia. Mungkin saudara kepengen kenal menteri, Anda mau kenal wali kota atau pejabat siapa, atau pengusaha siapa yang Anda butuhkan, rekomendasi dari siapa. That's all good, semuanya baik. Tapi saya mau yakinkan saudara, satu pribadi yang lebih dari semuanya. Kenallah Yesus. Jangan hanya nyanyi tentang Yesus. Jangan hanya ke gereja dan mendengar firman tentang Yesus. Tapi kenallah hatinya. Kenallah pribadinya dalam hidup saudara. Apa yang dilakukan oleh Saulus untuk berusaha mengenal Yesus. Bukan hanya ngalami pengalaman dan terheran-heran dan takjub dengan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Saulus kemudian, Anda boleh baca itu nanti di Alkitab. Tapi yang pertama dia lakukan, Anda pelajari ya nanti di rumah. Yang pertama
dia lakukan? Dia bergabung dengan gereja. Ini Saulus bisa bertumbuh rohani menjadi rasul Paulus. Ada secretnya loh. Ada rahasianya loh. Setelah dia percaya sama Yesus, dia nggak ngomong aku bisa bertumbuh rohani sendiri, aku nggak butuh gereja. No. Dia bergabung dengan komunitas orang percaya. Hari ini saya mau ajak saudara untuk menyadari pentingnya bagaimana komunitas orang percaya, bagaimana keluarga rohani, bagaimana gereja itu akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan iman kita. Pengenalan kita, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Karena itu penting sekali buat setiap orang percaya untuk tertanam di dalam gereja. Oke, yang kedua berikutnya dilakukan oleh Saulus untuk mengenal Yesus adalah dia menginvestasikan hidupnya, waktunya, pikirannya untuk mempelajari firman Tuhan. Karena Yesus yang ngomong, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi dia mulai mempelajari, dia mengenal Yesus, mengenal Allah melalui firman-Nya. Kalau Anda mau hidup kekristenan saudara bertumbuh, kedekatanmu, pengenalanmu sama Yesus lebih dan lebih lagi. Saya mau ngomong sama saudara, pastikan Alkitab saudara tidak berdebu. Karena kelamaan gak dibaca. Oke. Bahkan di zaman sekarang ini lebih gampang lagi sebenarnya. Anda download berbagai macam aplikasi di handphone saudara. Pertanyaan saya, ada nggak Alkitab di handphone saudara? Pertanyaan berikutnya, kalau ada, kapan terakhir Alkitab di handphone itu dibaca? Lebih sering mana sama TikTok saudara? Lebih sering mana sama Instagram yang Anda lihat? Anda scrolling setiap saat itu TikTok, Instagram. Sejam nggak kerasa, 2 jam nggak kerasa. Dopaminnya terus, jalan terus. Tapi pertanyaannya, scrolling nggak ayat-ayat Alkitab itu? Oh, saya berdoa mulai hari ini pertobatan terjadi di tempat ini. Coba ngomong kiri kanan saudara, katakan bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Mulai hari ini lebih dari kenal selebgram siapa, influencer siapa. Saya berdoa jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang kerinduannya, yang keinginannya adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Yesus secara pribadi melalui firman-Nya. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ini yang dilakukan oleh Saulus. Bahkan dia menyadari dosa-dosanya. Dia meninggalkan dosa-dosanya. Tahukah saudara, salah satu ciri orang yang mau kenal Yesus, akan ada perubahan dalam hidupnya. Tadinya dosa itu kita kayak, berapa banyak dari saudara tahu, teman-teman kenal teman-teman yang ngelakuin dosa tapi nggak ngerasa bersalah. Oke? Saya mau ngomong sama saudara, it is impossible, itu tidak mungkin terjadi ketika Anda tambah kenal Yesus dan Anda tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa. Oke? Karena Allah adalah kudus. Yang Anda kejar beda. Nanti keinginannya beda. Jadi saya berdoa mulai hari ini, kita semua bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus. Saya berdoa semakin engkau kenal Yesus, semakin engkau lebih lagi ya Tuhan. More of you, less of me. Semakin ada kerinduan yang dalam, semakin ada kehausan dan kelaparan roh yang berkobar-kobar dalam hati saudara. Saya masih ingat ketika dulu saya SMA. Saya anak pendeta, tadi saya cerita sama saudara. Tapi saya tuh enggak. Ya, saya ke gereja ya karena saya anak pendeta. Karena oleh orang tua saya harus ke gereja. Sampai suatu saat saya mengalami pengalaman serupa seperti yang dialami oleh Saulus.
Kalau Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau saya pada waktu itu, di gereja kita ada momen KKR pencurahan Roh Kudus. Kalau nggak salah tahun ini kita akan adakan lagi itu bulan depan. Kalau nggak salah ya. Nah itu sekian puluh tahun lalu. Ketika menjelang momen KKR pencurahan Roh Kudus itu, Tuhan bekerja luar biasa di gereja kita. Dan saya masih ingat sekali, itu hari yang pertama, karena 10 hari KKR, hari pertama saya saya sakit. Tapi saya dengar bagaimana teman-teman saya dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Dan itu menimbulkan kerinduan di hati saya juga mau dong. Dan hari yang kedua saya datang, saya ingat saya duduk di bangku depan, nomor 2. Dan itu belum khotbah, itu ibadah baru dimulai. Baru momen penyembahan dimulai. Tapi tiba-tiba Roh Kudus sudah bergerak dengan luar biasa. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Semuanya terima lawatan Roh Kudus. Saya juga ngalami lawatan Roh Kudus. Bagaimana di jamaah Roh Kudus ngalami Roh Kudus secara pribadi. Itu pengalaman yang saya tidak bisa jelaskan dengan logika. Kalau saudara tanya sama saya, semuanya harus bisa dijelaskan dengan logika. Saya nggak tahu bagaimana menjelaskan pengalaman itu sama saudara. Tapi yang saya tahu pasti setelah saya mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, hidup saya berubah. Dulu saya ke gereja karena harus ke gereja. Tapi sejak hari itu saya punya kelaparan roh yang besar untuk mencari Tuhan. Hari demi hari saya mengejar Tuhan. Saya mengejar hadiratnya lebih dan lebih lagi. Itu genuine love for Jesus. Itu kasih yang memang genuine. Meluap dari hati saya. Saya cinta Yesus. Saya nggak tahu dengan saudara sekarang gimana. Tapi saya berdoa engkau ngalami Yesus itu. Engkau ngalami jamahnya. Engkau ngalami kepenuhan Roh Kudus. Engkau ngalami yang namanya hadiratnya dalam hidup saudara. Kalau engkau ngalami Yesus secara pribadi. Bukan cuma di permukaan kita di gereja. Tapi secara pribadi. Engkau ngalami Yesus. Tidak mungkin tidak. Pasti akan ada kehausan roh. Kelaparan roh. Yang berkobar-kobar di dalam hati saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, kehausan roh yang seperti itu mulai hari ini berkobarlah dalam hati saudara. Bukan lagi kita ngomong, ya sudah minggu, harus ke gereja lagi. Tapi nanti Anda akan sampai di satu titik. Wah, minggu kok baru aja lewat. Kapan hari minggu berikutnya? Aku sudah gak kabar, aku sudah gak sabar untuk menantikan lawatan Tuhan yang lebih lagi. Saya ngalami itu. Anak saya juga ngalami itu. Anak saya yang pertama Jessica, anak baik saudaraku. Tapi anak baik belum tentu ngalami Tuhan. Karena setiap orang perlu ngalami Tuhan secara pribadi. Dan yang perlu ngalami Tuhan bukan cuma Saulus yang keras. Tapi yang lembut pun juga perlu ngalami Tuhan. Suatu saat dia ikut ISBC. Itu satu retreat di gereja kita. Dan ternyata di retreat itu dia ngalami jamahan Tuhan. Dia ngalami lawatan Roh Kudus. Dan saya bisa melihat hidupnya berubah total sejak ikut ISBC itu. Sejak ngalami encounter with Jesus. Tiba-tiba kayak muncul kehausan dan kelaparan yang luar biasa. Tiba-tiba kepengennya berdoa, kepengennya menyembah Yesus. Dia muncul lagu-lagu baru. Dia menciptakan lagu-lagu baru buat Tuhan. Kepengennya baca Alkitab. Sehari dia bisa berjam-jam bersekutu intim dengan Yesus. Berdoa, menyembah, memuji. Baca firman Tuhan tiap hari itu berjam-jam. Saya pendeta saudaraku. Tapi saya gak pernah bisa paksa anak saya melakukan itu. Tapi kalau anak pendeta ngalami zaman Yesus secara pribadi. Gak disuruh pun dia lakuin semuanya itu. Itu genuine, itu pengalaman pribadi dan itu gak bisa dijelaskan gimana. Nanti Anda ngalami secara pribadi. Dan doa saya mulai saat ini, pengalaman itu, zaman itu sudah mulai bekerja dalam hidup saudara. Dia ngalami itu.
Jessica jadi lebih dan lebih lagi. Dan saya mau saksikan sama saudara, dalam hidupnya favor Tuhan itu begitu nyata. Karena dia ngalami Tuhan secara pribadi, Tuhan itu jadi nyata dalam hidupnya. Kalau Anda nggak ngalami Yesus secara pribadi, nggak ngalami Roh Kudus secara pribadi, Anda baca Alkitab, baca keajaiban, baca mujizat, buat sebagian orang Kristen itu terjadinya zaman dulu aja. Cuma bacaan atau cuma ceritanya orang lain. Tapi ketika engkau ngalami Yesus secara pribadi, saya mau ngomong sama saudara, semua yang Anda baca dalam Alkitab, semua yang Yesus pernah lakukan di muka bumi ini akan mulai Anda alami secara pribadi dalam hidup saudara. Itu akan jadi kesaksian demi kesaksian yang real dalam hidup saudara. Anak saya itu mau cari sekolah dan sekitar 2 tahun yang lalu saya antar dia untuk ke Amerika, cari sekolah di sana. Itu benar-benar ajaib. Semua sekolah, semua universitas yang dia kunjungi, dia datangi sendiri. Dan kemudian dia apply di sana. Dia daftar di situ. Semuanya diterima. Dan bukan cuma di situ aja. Tapi dia oleh anugerah Tuhan diterima di UCLA. UCLA itu kalau di Indonesia mungkin kayak UI atau UGM gitu. Ya, Public University number 1 di Amerika. Saya mau ngomong sama saudara, masuk di situ tuh nggak gampang. Harus persiapan ini, persiapan itu. Tapi Jessica, saya mau ngomong sama saudara, itu tangan Tuhan semata-mata. Dia nggak punya persiapan khusus, dia nggak punya CV apa-apa, dia bahkan nggak tahu UCLA itu ada, dia nggak punya UCLA Dream. Kalau Anda ketemu sama orang-orang di sana, Anda kan ngerti mereka punya UCLA Dream. Itu nggak ada sama sekali di benaknya dia. Tapi masuk. Tuh loh saudaraku, apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Terjadilah, alamilah secara pribadi di dalam kehidupanmu. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan. Yang keempat, level yang keempat adalah percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan, perhatikan nih. Kalimat terakhir baca bersama yuk. 1, 2, 3. Murid-muridnya percaya kepadanya. Siapa yang percaya? Murid-muridnya. Harusnya percaya dong. Tapi kenapa ditulis di sini? Murid-muridnya percaya kepadanya. Coba Anda perhatikan ke depan sini. Ada percaya, ada bedanya percaya dibandingkan percaya. Itu beda loh. Banyak orang percaya tapi tidak percaya. Oke? Ini yang dialami oleh murid-muridnya waktu itu, kehabisan anggur di satu pesta. Perjamuan kawin. Dan di situ ditulis Yesus melakukan mujizat pertamanya, bagaimana air dirubah menjadi anggur. Ngelihat itu ditulis di sini. Maka percayalah mereka. Saya mau ngomong sama saudara. Kita semua orang Kristen disebut sebagai orang percaya. Tapi jujur aja, banyak orang percaya yang tidak percaya. Atau kurang percaya. Ayo coba jujur kita di sini. Gak usah angkat tangan ya, dalam hati aja masing-masing. Kalau Anda lagi ngalami kesulitan keuangan, panik, khawatir, takut, atau tenang, atau damai. Coba saudara jujur. Ketika saudara ngalami gelombang kehidupan yang begitu dahsyat, taufan yang melanda, murid-muridnya sama Yesus di kapal itu bukan berarti semuanya lancar. Taufan pun menghantam. Tapi saat taufan menghantam kehidupan saudara, di hati saudara
Lebih banyak kekhawatirannya atau lebih banyak damai sejahteranya? Ketika sakit penyakit, ada report, hasil cek laboratorium, muncul satu jenis sakit penyakit yang membuat semua orang lain di sana, kayak dunianya runtuh. Bagaimana dengan saudara? Saya mau ngomong gini saudara, banyak orang percaya tapi tidak percaya. Makanya ditulis di situ, murid-murid yang harusnya percaya, baru sampai di satu titik, dicatat di sana, murid-muridnya percaya kepadanya. Mulai hari ini doa saya, iman percaya yang kayak gitu, itu yang akan dibangkitkan dalam hati saudara. Ketika muncul laporan dokter itu, orang lain semuanya sudah panik, stres dan frustasi, tapi Anda percaya kepada Tuhan. Melalui gonjang-ganjing keadaan dunia yang sedang terjadi sekarang ini. Banyak orang stres, banyak orang bingung. Tetapi saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Melalui krisis keuangan apapun yang sedang terjadi. Tetapi kita percaya. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Yang kelima, bukan cuma percaya, tapi komitmen mengikuti Yesus. Kita baca yuk Matius 16 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku. Tahu nggak saudara, di zamannya Yesus yang namanya murid itu harus mengikuti gurunya. Bukan sekedar secara fisik, tapi mengikuti pengajarannya. Mengikuti way of life-nya, cara hidupnya. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar labelnya, KTP-nya Kristen. Jadi orang Kristen itu adalah kita mengikuti way of life-nya Yesus. Pikiran Yesus jadi pikiran kita. Perkataan Yesus jadi perkataan kita. Perkataan Yesus itu kalau ada taufan yang badai bukan, wah gimana ini nanti, wah kita tenggelam. Itu yang dikatakan murid-muridnya. Tapi yang dikatakan Yesus, dia menghardik badai itu. Tenanglah, diamlah. Wow. Otoritasnya Yesus jadi otoritas kita. Keinginannya Yesus jadi keinginannya kita. Standarnya Yesus, gaya hidupnya Yesus jadi gaya hidup kita. Dan itu yang akan membuat kita jadi gampang peka dan mendengar suara Roh Kudus. Itu jadi gampang percaya dan taat. Ketika saya sekian puluh tahun yang lalu sekolah Alkitab di Amerika, kita nggak tahu bakal Indonesia ngalami Krismon 98. Tapi saya bersyukur sebelum itu terjadi. Saya bersyukur punya papa yang mendengar suara Tuhan. Doa saya, telinga rohani kita diurapi, diberkati dan diberi anugerah sehingga kita pun juga peka dan mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara sama Pak Obaja, beli USD, beli dolar. Gak ada apa-apa, tapi Tuhan bicara kayak gitu. Dan Tuhan suruh beli yang banyak, jangan sedikit. Jadi Pak Obaja dengar, makanya dengar itu penting. Kalau nggak dengar ya nggak ngerti apa yang harus dibuat. Pertama dengar, terus kedua berani untuk taat dengan semua uang cash yang ada yang waktu itu semuanya dibeliin dolar. Dan tiba-tiba aja nggak lama kita kaget Indonesia dilanda Krismon 98, dolar naik dari 2.000 sampai 17.000. Saudaraku, itu momen yang tidak mudah. Banyak teman-teman saya yang gak bisa melanjutkan kuliahnya di Amerika dan terpaksa harus pulang ke Indonesia.
Tapi karena dengeran suara Tuhan, saya diselamatkan. Saya masih bisa melanjutkan sekolah di sana. Dengan baik, dengan rileks. Setelah saya selesai, saya balik ke Indonesia. Uang yang tadi itu dibelikan itu masih ada sisanya. Sisanya di-convert ke rupiah. Dirubah ke rupiah. Nilainya 3 kali lipat dari uang yang pertama dipakai untuk beli itu. Jadi artinya gini saudaraku. Saya waktu kuliah di sana itu dapat beasiswa dari surga. Uang sekolahnya dibayarin, biaya hidupnya dibayarin semuanya. Pulang masih dapat uang saku 3 kali lipat. Saya mau ngomong sama saudara, saat ini kita hidup di masa yang penuh ketidakpastian, kita semua tahu dunia gonjang-ganjing. Hari-hari ini saya sudah sampaikan dan kasih warning ini sejak menjelang masuk 2025 bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah. Secara manusia akan banyak goncangan terjadi, akan banyak badai, akan banyak hal-hal yang mengagetkan terjadi. Dan saya sudah ngomong sama saudara 2 minggu yang lalu kalau nggak salah di sini. Saya hati-hati ya, ini baru pembukaan ya. Ternyata dalam 2 minggu ini goncangan lagi terjadi. Dan ini ini baru pemanasan saudaraku. Jadi Anda harus tahu ini. Dan di momen seperti ini satu hal yang saya tahu. Suara dari Tuhan akan membawa perbedaan dalam hidup kita. Kalau Anda mendengar suara Tuhan, Anda mengikuti petunjuk dari Tuhan, Anda akan mengalami itu. 1000 rebah di kirimu, selaksa rebah di kananmu, tapi engkau kokoh dan kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak takut melalui taufan, melalui air, engkau tidak dihanyutkan, melalui api, engkau tidak dihanguskan. Yang namanya resesi itu tidak selalu negatif. Tanamkan ini dalam hati saudara. Resesi itu adalah momen transfer kekayaan bangsa-bangsa. Dan kelimpahan seberang laut. Itu janji Tuhan dalam Yesaya. Terjadi dan tergenapi dalam hidup saudara. Kalau Anda berjalan, walk with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Anda dengar petunjuknya. Melalui badai itu. Yang lainnya tenggelam. Petrus berjalan di atas air. Saya berdoa melalui krisis. Melalui gonjang-ganjing dunia hari-hari ini. Anda tidak ikut tenggelam. Tapi Anda akan mengalami mujizat. Berjalan di atas krisis. Berjalan di atas kemustahilan. Dan engkau akan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir yang ke-6 dan yang ke-7. Yang ke-6 ini manunggal dengan Yesus. Dan yang ke-7 adalah anugerahnya yang menyempurnakan kita berjalan bersama Yesus. Kalau Anda sudah terus maju dalam pengenalanmu sama Tuhan. Sampai di satu titik engkau akan manunggal bersama dengan Yesus. Engkau di dalam Dia. Dan firman-Nya di dalam engkau. Jadi kita gak terpisah lagi. Tapi kita jadi satu. Kita manunggal dengan Yesus. Kita bukan cuma ke gereja saja. Tapi hidup kita jadi bait Allah yang kudus. Kita bukan cuma menyanyi di hari Minggu, tetapi hidup kita jadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita bukan cuma komunikasi sama Yesus seminggu sekali di gereja, tapi every day, every time we walk with Jesus. Kalau sudah kayak gitu, Tuhan yang ngomong, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau, kamu akan berbuah banyak. Aku pokok, kamu rantingnya. Kamu melekat sama aku, kamu berbuah banyak. Anugerahnya akan mengalir dalam hidup saudara. Favornya akan mengalir dalam hidup saudara. Dan engkau akan mengalami double favor. Rugi kalau Anda jadi orang Kristen tapi gak mengalami Yesus. Dalam hidup saya, sekeluarga kami ini bukan cuma ngomong tentang Yesus, kita nih walk with Jesus, jalan sama Yesus, ngalami Yesus secara pribadi. Hari demi hari, hal-hal yang kecil-kecil terjadi kita alami dalam hidup kita. Contoh ya saudaraku ya, sesederhana kayak gini. Nanti Anda juga akan mengalami itu. Dan saya berdoa Anda akan mulai mengalami itu. Ada satu titik di mana Anda akan mulai mengalami itu dalam hidup saudara.
Ketika Anda tahu jalan sama Yesus. Saya kemarin di LA, di Los Angeles. Diajak ke satu restoran. Karena kita sering ngalami yang gini-gini nih. Ini restoran sangat eksklusif. Restoran ini orang yang ngajak kita ini, orang high level yang sudah tinggal puluhan tahun di sana. Dan dia tahu restoran ini kalau mau pergi ke sana harus booking 2 bulan di depan. Tapi hari itu dia sama kita. Dan di dalam kita ada Roh Kudus. Jadi harusnya 2 bulan. Tapi baru muncul idenya pagi itu. Dan pagi itu dia telepon restoran. Bisa enggak kalau kita siang ini langsung ke situ? Gila kan? Harusnya 2 bulan tapi dia maunya langsung. Sekian puluh tahun dia bolak-balik bawa tamu ke sana enggak pernah ngalami itu. Itu yang pertama dia alami puluhan tahun dalam hidupnya. Langsung dijawab, bisa. VIP akses saudaraku. Anda akan mulai ngalami itu dalam hidup saudara. Terjadilah itu yang orang lain tidak bisa. Tapi buat saudara bisa. Karena Roh Kudus. Anda kan ngalami itu hal yang aneh-aneh gitu. Di LA itu saya juga. Dari mau berangkat saya sudah ngomong sama Pastor Nita. Saya kepengen ke Pacific Palisade. Yang Januari kemarin kebakaran sampai kayak gitu. Saya kepengen masuk melihat sana. Tapi waktu kita mau masuk, di stop, dijaga ketat sama militer. Tentara bawa persenjataan lengkap semua jaga. Kenapa? Karena itu kan yang terbakar daerahnya orang elit. Banyak barang berharga. Awalnya terjadi looting, penjarahan. Jadi orang-orang itu sudah atur supaya area itu ditutup semuanya pakai militer. Bukan cuma polisi, ini militer yang jagain daerah sana itu. Kalau masuk itu harus pakai kartu pas. Kita waktu mau masuk, gak bisa ditanyain diminta kartu pas, gak ada. Dan orang itu ditolak gak bisa masuk ke sana tanpa kartu pas itu. Tapi anehnya gini, waktu dimintain kartu pas, kita ngomong gak ada gitu. Terus tentaranya tiba-tiba bisa ngomong gini. Ya sudah. Kalau gitu kamu boleh masuk. Tapi lain kali jangan ya. Mesti minta kartu pas ya. Kita ngomong ya. Terus kita masuk saudaraku. Yang harusnya tidak bisa. Dibuat Roh Kudus jadi bisa. Alami itu secara pribadi dalam hidup saudara. Hal-hal yang simpel-simpel. Saya bisa cerita hal yang kecil-kecil, hal yang tanggung-tanggung, hal yang besar-besar. Karena Tuhan itu bekerja di dalam setiap aspek hidup. Kita mau urusan kecil, mau urusan besar. Dia tuh nyata. Walk with Jesus. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau. Mari semuanya angkat dua tanganmu, katakan dari hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Journey ini, perjalanan ini harus dimulai dari kenal Yesus secara pribadi. Tidak cukup punya KTP Kristen, tidak cukup datang ke gereja, tapi Anda harus undang Yesus untuk masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat yang nyata, yang engkau terima dalam hati secara pribadi. Itu yang akan membuat perbedaan. Dan ketika Anda lakukan itu, yang pertama engkau menerima pengampunan dosa. Dan yang kedua engkau menerima jaminan keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. Aku ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Dan aku percaya, aku sudah diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan, untuk menyelamatkan teman-temanku, keluargaku. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya saudaraku, siapa di tempat ini yang mau meresponi firman Tuhan hari ini? Kenal Yesus secara pribadi. Bahkan sampai manunggal dengan Yesus. Hidup dalam anugerahnya. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara. Katakan sama Tuhan. Katakan, ya Yesus. Katakan dari hati, ya Tuhan. Bawa aku lebih dekat. Lebih dalam. Lebih intim. Mengenal Engkau secara pribadi. Mari masing-masing berdoa. Masing-masing angkat suara. Berdoa. Berdoa. Bukan hanya di permukaan ya Tuhan. Ajari kami walk with Jesus for real. Dengan nyata. Setiap langkah kami ini bukan langkah yang kami lakukan secara manusia. Tapi ini adalah langkah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tangan kami ini tangan yang dipegang oleh Tuhan. Untuk kami berjalan pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Lebih dekat. Lebih intim dengan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami lebih lagi. Lebih lagi. We want more. Oh, more of you, Lord. More of you. More of you. More of you. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih lengkap lagi padamu.
kasih. Mari saudara, yang terakhir, yang terbaik, angkat dua tanganmu dan katakan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Amin. Amin. Dalam indahnya dekapan kasih. Ini kerinduan kami ya Tuhan, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Satu hari di pelataran-Mu lebih indah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami mau selalu tinggal dalam dekapan-Mu. Indahnya dekapan kasih.